Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, kelas analisis ancaman siber perusahaan. Hari ini kita lanjut mengenai the threat environment and cyber attack step ya. Di sini outline-nya kita akan bahas the threat environment. Sebetulnya mirip-mirip dengan pembahasan yang sebelumnya ya, tentang threat vector, threat landscape itu, tapi ini lebih ke di perusahaan ya, di corporate. Kemudian bagaimana cyber attack step itu umumnya dilakukan menggunakan cyber kill chain. Ini pembahasan kita mengenai the threat environment antara attackers dan their attack-nya. Biasanya di perusahaan ya teman-teman, namanya corporate, tentunya teman-teman sudah pernah melihat video yang sudah ada pembahasannya dan juga ada beberapa laporan dari threat landscape yang pernah dikasih waktu itu tahun 2017-2018 dari Fortinet maupun yang lainnya. Nah, di situ threat insider dari internal itu merupakan threat yang punya impact besar ya, karena pelakunya itu dari dalam. Orang luar pun biasanya kan perimeternya sudah dijaga ketat ya, sehingga kalau mereka bisa masuk ke dalam, baik menggunakan orang dalam maupun kerjasama dengan orang dalam maupun karena social engineering. Nah, tentu mereka bisa akses resource yang lain dari sumber yang kena attack ya, kena compromise. Nah, di sini salah satu yang jadi sumber threat itu adalah employee dan ex-employee. Jadi banyak contohnya, teman-teman bisa cari di Google nanti. Jadi bagaimana attack itu dilakukan dari employee ataupun ex-employee, baik secara sengaja maupun tidak secara sengaja ya. Nah, ini dalam hal threat itu employee maupun ex-employee itu punya impact yang besar terhadap security di perusahaan. Ini sangat berbahaya karena ada 4 reason utama ya kalau dari buku referensi yang kita acu. Yang pertama adalah karena mereka memang punya knowledge yang lebih ya dibandingkan orang luar. Jadi mereka punya extensive knowledge terhadap sistem, terutama orang-orang IT. Jadi orang-orang IT atau orang-orang ICT, mereka tentunya punya knowledge yang dalam tentang jaringannya, kemudian tentang jaringan komputer, termasuk aplikasinya, sehingga kalau mereka naruh sesuatu, misalnya logic bomb, kemudian mungkin menghapus file, kemudian men-shutdown komputer secara sengaja, mereka punya knowledge untuk melakukan itu. Yang kedua, karena mereka umumnya sudah punya kredensial ya untuk mengakses resource tertentu atau akses tertentu, dan mereka tinggal mengembangkan dari sini. Beda dengan orang luar kalau mereka ingin mengakses internal network kita ya. Paling enggak kan mereka harus bypass firewall. Kemudian mungkin mereka harus melewati IDS atau IPS. Nah, barulah mereka bisa masuk ke internal. Itu pun dengan user privilege yang mungkin paling rendah dulu, baru mereka bisa eskalasi. Tapi orang internal, mereka sudah tidak perlu membypass ini. Mereka sudah ada di jaringan di dalam sini, dan mungkin privilege-nya sudah cukup gitu. Apalagi orang admin IT. Gitu. Sehingga kalau mereka ex-employee, misalnya mereka tidak puas, nah kemudian mereka punya intention yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan, dan tentunya mereka bisa lebih mudah mengeksekusi dibanding attacker dari luar. Nah, kemudian kadang-kadang mereka juga punya pengetahuan tentang mekanisme kontrol yang diimplementasikan di corporate-nya. Sehingga mereka
tahu cara menghindari deteksi ya. Jadi misalnya IDS-nya di sebelah mana, IP-nya berapa, atau kalau mereka mau masuk ke jaringan data center, mereka bisa matiin CCTV gitu ya, karena tahu posisinya di mana. Sehingga dengan pengetahuan ini ya tentunya mereka lebih berbahaya dibanding yang tidak punya pengetahuan dari luar. Kalau dari luar, mereka harus menembus ini dan mereka harus mengumpulkan knowledge tentang ini dengan cara recognition. Jadi mereka harus scan, kan? Belum tentu scan-nya berhasil. Sementara yang dari internal atau dari employee atau ex-employee, mereka sudah punya knowledge itu. Kemudian yang keempat, ya umumnya perusahaan mempercayai employee-nya. Nah, contoh kasus yang di Snowden ya, karena Snowden memang sudah employee di situ, dia keluar masuk gerbang penjagaan, ya penjaganya umumnya percaya terhadap si Snowden. Dan ada kecenderungan juga ya di employee ini, kan employee merupakan resource ya, merupakan aset sebetulnya, aset security. Tapi aset ini bisa menjadi ancaman ya pada titik tertentu. Sehingga kalau ada tanda-tanda dia melakukan aktivitas yang membahayakan kepentingan perusahaan, misalnya dia menjadi ancaman, malah kadang-kadang manajernya akan membela employee-nya, ya, membela bawahannya, ya, karena mereka merupakan aset mereka. Jadi pada titik tertentu mereka cenderung memprotek si employee ini. Nah itu yang membuat semakin situasinya berbahaya. Nah ini di perusahaan, threat yang berasal dari employee ini umumnya ada beberapa ya. Jadi yang salah satunya adalah employee sabotage ya. Jadi karena mungkin mereka tidak perform, kemudian atau mereka ditemukan terlalu banyak akses internet untuk kepentingan pribadinya dibanding kepentingan perusahaan misalnya, atau mereka banyak download film atau download pornografi menggunakan fasilitas jaringan perusahaan, maka mungkin mereka dipecat gitu ya, atau mereka dikasih SP. Nah, tapi karena nggak terima, misalnya dia orang IT, admin perusahaan, IT admin perusahaan, atau orang ICT, orang jaringan, itu kan orang maintenance, mungkin mereka nggak terima dengan cara mereka dikasih surat peringatan, atau mereka tidak terima karena ucapan orang HRD terlalu menyakitkan misalnya, sehingga mereka dendam. Nah, karena dendam, mungkin mereka ingin ngasih pelajaran ke orang yang ngasih peringatan, mungkin ke orang HRD atau ke perusahaannya, gitu kan. Nah, mereka bisa melakukan sabotase ini. Nah, sabotase bisa berupa pengerusakan hardware, atau pengerusakan software atau data. Jadi anak-anak ini kabel backbone-nya yang menuju ke internet digunting, gitu kan, atau dipura-pura kena bakar. Kemudian hardware-nya juga demikian, hardware-nya di-short, jadi ya di-short sehingga terbakar, servernya jadi nggak berfungsi. Itu juga dengan software-nya, software-nya dikasih virus atau datanya di-delete. Sehingga employee sabotage yang destruction ini tentu akan sangat merugikan perusahaan kalau terjadi. Atau kalau misalnya employee tersebut yang dikasih surat peringatan gitu misalnya masih bandel, akhirnya dipecat misalnya ya, tapi mereka nggak terima, mereka bisa naruh virus bom ya atau logic bomb di komputer, sehingga pada saat mereka sudah keluar, sudah beberapa bulan, kemudian ini menjadi disaster bagi perusahaan. Nah ini contoh-contohnya di internet, teman-teman bisa lihat ya, ada beberapa. Nah selain employee sabotage, ada juga employee hacking ya. Jadi memang ini adalah hacking yang secara sengaja untuk mengakses computer resource tanpa otorisasi sebetulnya.
Jadi ada employee, misalnya dia adalah admin IT gitu kan. Nah, kerjaannya kan memang hanya memonitor jaringan, kemudian kalau ada upgrade dia ini gitu kan. Tapi karena dia orang IT mungkin user aksesnya dia escalate sendiri gitu ya. Kemudian dia punya otorisasi untuk mengakses data HRD. Gitu. Nah, di data HRD dia bisa melihat kontak employee-nya siapa saja, emailnya di mana, gajinya berapa. Gitu ya. Nah, tentu ini adalah akses yang sebetulnya di luar otorisasinya dia. Ini disebut sebagai hacking employee. Nah, hacking employee banyak macamnya tentunya, tapi kuncinya adalah mereka akses aset IT yang tanpa otorisasi. Sebetulnya dia tidak berhak untuk mengakses itu. Nah, selain employee sabotage, employee hacking yang juga biasa terjadi di corporate, itu adalah employee financial theft ya. Jadi ini penggunaan aset yang tidak semestinya atau memang mencuri uang ya, mencuri uang di perusahaan. Tidak secara langsung mungkin ya. Contohnya ada di Cisco. Dulu saya pernah kerja di Cisco tahun 2000 berapa itu ya? 2001 ya. Cuma beberapa bulan. Waktu itu ketika baru masuk kita dikasih stock option namanya. Lumayan jumlahnya sih. Jadi kita bisa exercise stock option ini pada saat kita kerja di Cisco atau ya setelah berapa lama kerja di Cisco ya. Jadi kalau stoknya lagi naik, kita misalnya dikasih harga segini dengan sekian lot gitu. Kemudian pada saat tinggi kita bisa exercise, bisa jual. Nah, itu jadi bonus kita di Cisco. Nah, tapi di Cisco ada orang accounting yang ini mereka request stok untuk dirinya sendiri sampai 8 juta kalau nggak salah, 8 juta stock option gitu ya. Ini jumlah yang sangat besar. Mereka melakukan ini sampai 3 kali sampai akhirnya diketahui bahwa mereka melakukan ya pencurian keuangan perusahaan. Kemudian ada juga ini employee theft of intellectual property ya. Ini juga yang paling banyak terjadi ya. Jadi di perusahaan itu, nah tentunya ada kompetisi ya antar perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Bisa di perusahaan jasa, bisa di perusahaan konsultan, bisa di perusahaan research and development, ya. Nah tentunya kalau kita mengembangkan sebuah produk tertentu itu kan butuh waktu ya, dari mulai idenya sampai dia siap dijual. Begitu juga dengan virus itu, antivirus untuk COVID-19 itu kan mulai dari awal sampai selesai butuh waktu. Tapi di perusahaan tentunya mereka akan menawarkan employee itu dengan iming-iming gaji yang lebih besar misalnya atau remunerasi yang lebih besar. Mereka saling ini ya, saling. Nah, tentunya ketika employee ini pindah ke perusahaan yang lain, nah mereka akan membawa knowledge mereka. Atau kadang-kadang dengan sengaja mereka mendownload intellectual property dari perusahaan tempat mereka bekerja, dan itu bisa diberikan ke sini. Dan itu ada beberapa package yang seperti itu. Jadi mereka biasanya targetnya adalah copyright dan paten yang biasanya dilindungi. Tapi kan ini pasti disimpan di sebuah tempat kan, mungkin punya server gitu ya, yang lebih detail ya, bukan hanya paten yang ada di dokumen paten. Atau mereka punya trade secret mungkin rencana gitu ya, yang memang tidak dipatenkan di badan paten gitu ya. Tapi ini jadi keunggulan perusahaan, misalnya tentang cara membuat Corning glass, atau mereka membuat Gorilla Glass seperti apa. Nah itu kalau dibocorkan ke perusahaan kompetitor, nah tentunya merugikan perusahaan Corning. Mungkin product formulation, kemudian bisnis proses, atau informasi yang lain yang dianggap secret bagi perusahaan untuk kompetitornya. Ini bisa bocor dengan cara ini. Nah ini
selain employee sabotage, employee hacking, employee financial theft, employee theft of intellectual property ini tentunya cukup merupakan threat yang cukup serius ya bagi perusahaan. Nah, kemudian ada juga employee yang melakukan pemerasan, ya, employee extortion. Jadi si pelakunya akan berusaha mendapatkan uang atau mungkin barang atau jasa dengan melakukan ancaman kalau misalnya tidak dipenuhi permintaannya, mereka akan mengancam akan melakukan sesuatu yang mungkin bertentangan dengan perusahaan. Gitu ya. Jadi misalnya kalau Anda tidak memberikan ini perusahaan, maka saya akan menjual data ini ke pihak luar misalnya dan seterusnya. Nah, selain itu, yang juga banyak terjadi di corporate adalah masalah ini kalau di perusahaan multinasional gitu ya, atau perusahaan nasional yang mungkin employee-nya dari banyak suku atau dari banyak bangsa, ini bisa terjadi masalah rasial atau sexual harassment. Nah, ini bisa dilakukan mungkin dari email, kemudian bisa menunjukkan material-material yang pornografi ke employee yang lain atau hinaan rasis gitu ya. Dan efeknya bisa secara langsung dan bisa secara tidak langsung, karena kalau mereka melakukan ini seksual atau racial harassment, nah tentunya harmonisasi employee di perusahaan tersebut akan terganggu ya, dan pada akhirnya ini akan menurunkan produktivitas dari keseluruhan employee keseluruhan di perusahaan tersebut, yang ujungnya akan menurunkan baseline revenue perusahaan tersebut. Nah, selain itu, yang juga sering terjadi adalah employee melakukan penyalahgunaan dari komputer dan jaringan internet ya. Bisa saja mereka mendownload pornografi, kemudian yang berujung pada ini ya, sexual harassment atau ada virus ya, karena di site-site itu mungkin kita mendownload downloader, kemudian mungkin dokumen-dokumen lain yang mengandung virus. Kemudian mereka mungkin mendownload software bajakan ya, bisa juga musik atau video yang bagi perusahaan, bagi individu mungkin ya biasa-biasa saja, tapi bagi perusahaan, terutama perusahaan US, kalau kita kerja di perusahaan US atau perusahaan Eropa gitu, nah mereka bisa kena copyright gara-gara employee-nya melakukan ini. Selain ini, nah tentunya ini bisa masuk pintu masuk virus juga kan. Jadi kalau kita download software berupa PDF misalnya atau berupa exe, ternyata itu adalah file malware. Nah, tentunya ini akan menjadi pintu masuk bagi attacker luar untuk melakukan serangan lanjutan ke aset IT perusahaan tersebut. Atau ada juga employee yang memanfaatkan internet dan komputer ini memang untuk kepentingan mereka, ya, untuk kepentingan mereka. Jadi mungkin lagi butuh hiburan banyak, nonton, download video, dan seterusnya, sehingga sebetulnya mereka tidak menggunakannya untuk pekerjaan. Nah, selain itu ada juga yang non-internet computer abuse ya. Jadi ada employee yang mereka punya curiosity tinggi, gitu. Mereka ingin tahu personal information, akses sensitif personal information yang di latar belakangi karena mereka punya keingintahuan lebih tinggi ya. Kan dia ingin tahu CEO-nya itu apa saja sih yang diomongin, kemudian berapa sih penghasilan dari employee seluruh yang ada di perusahaan ini. Itu kan sebetulnya itu sesuatu yang nggak perlu gitu kan bagi employee ini, tapi karena keingintahuannya ini mereka melakukan aktivitas itu gitu, yang sebetulnya ini nggak berkorelasi dengan KPI employee ini gitu ya. Kemudian
ini mereka menurut data hasil survei ya, nah ada employee juga yang sebetulnya mencari informasi yang berkaitan dengan personal interest mereka yang sebetulnya tidak berkaitan dengan pekerjaan mereka. Nah, kemudian ada juga threat yang berasal dari employee dari data loss. Karena sekarang kan sebagian informasi itu ditaruh di mobile phone gitu ya. Mobile phone, kemudian di laptop gitu ya. Dan di laptop maupun mobile phone ada informasi-informasi penting perusahaan. Nah, ini kalau laptopnya atau mobile phone-nya hilang, tentunya ini berakibat juga ke data loss perusahaan. Dan ada juga internal attackers yang lain ya, yang ini mungkin berasal dari kontrak pekerja kontrak yang ada di perusahaan itu, gitu kan, atau berasal dari apa namanya, selain pekerja kontrak itu kalau ini magang gitu ya, peserta magang, kemudian bisa berasal dari perusahaan employee dari perusahaan yang ada kontrak dengan kita. Jadi workers in contracting companies. Nah, ini merupakan sumber-sumber threat yang ya perlu kita review ya. Nah, berikutnya kita membahas mengenai hackers dan attack ya. Waktu di pembahasan sebelumnya kita kan sudah membahas mengenai threat vector, artinya threat itu masuknya dari pintu mana saja dan dengan cara apa saja, termasuk dengan situasinya, threat landscape ya. Nah, hackers dan attack-nya tentu yang berkaitan dengan corporate itu ada yang masih tradisional, gitu ya. Artinya hackers tradisional yang memang motivasinya itu bukan melulu masalah uang, gitu ya, tapi mereka memang termotivasi dengan bisa senang banget gitu hanya untuk memvalidasi bahwa skill mereka memang diakui oleh peer-nya. Mereka merasa punya power gitu kalau berhasil menembus sistem pertahanan dari aset IT yang dilindungi. Semakin dilindungi, kalau mereka berhasil menembus, mereka validation skill-nya tentu akan lebih diakui oleh peer-nya. Makanya kadang-kadang aset informasi atau termasuk website dari badan-badan defense itu misalnya Hancam gitu kan atau BSSN itu menjadi target-target yang menarik bagi tradisional hackers karena kalau mereka bisa masuk ke sistem yang semakin dilindungi itu mereka lebih bangga ya, lebih bangga. Sehingga mereka termotivasi oleh dua hal ini, mereka memvalidasi skill, kemudian merasa punya power, dan ini memang menaikkan reputasi di antara para hackers. Nah, ini di traditional hackers, mungkin mereka sering melakukan ini untuk ini melihat damage as by produknya ya, atau ya mereka kadang-kadang ya terlibat pada kejahatan yang remeh ya, kejahatan yang remeh, tapi yaitu menaikkan reputasi mereka. Masuk ke web, kemudian naruh banner bahwa ini sudah terhack gitu ya. Sebetulnya kan ini crime yang bagi mereka nggak mendatangkan manfaat ekonomi bagi si attackernya ya, tapi memang menaikkan reputasi mereka. Nah, kalau bagi perusahaan yang di-attack, mungkin ini hanya masalah reputasi perusahaan. Bagaimana Cisco yang bergerak di network termasuk di CyberOp, kalau websitenya kena ini, kan reputasi Cisco terganggu, reputasi si attackernya menjadi naik. Nah, secara umum ketika hacker melakukan aktivitas hacking gitu atau melakukan hack, nah ini biasanya ada cyber kill chain-nya ya, model bahwa attacker itu melakukan tahapan apa saja, meskipun nggak selalu seperti cyber kill chain, tapi kalau kita lihat anatomi dari
sebuah serangan hack gitu, maka yang umum itu adalah proses nyari informasi dan melakukan exploit. Nah, dalam proses reconnaissance group ini untuk mencari informasi, biasanya mereka melakukan scan IP address, portnya berapa, kemudian server itu punya OS-nya apa saja, apakah ada kelemahannya atau enggak. Kemudian mungkin enggak ini punya kelemahan di victim. Gitu. Kemudian mereka melakukan port scan, OS scan, dan seterusnya. Nah, kalau mereka sudah mendapatkan kelemahannya, mereka lihat biasanya mereka create sendiri atau melihat di DB exploit ya. DB exploit ada enggak sih bahwa kelemahan ini itu sudah ada malware-nya yang bisa di-exploit, gitu kan, yang bisa ditaruh di sistem calon korban ini. Sehingga mereka menentukan spesifik attack method ya, yang bisa dilakukan oleh attacker untuk masuk ke sistem tersebut. Nah, ini kalau di saat ini ada tool yang Metasploit ya. Metasploit. Di situ ada banyak metode yang bisa digunakan untuk membawa payload supaya bisa masuk ke aset IT-nya korban. Kemudian si hacker mungkin akan mengimplementasikan exploit yang yang mereka dapatkan, payload yang mereka dapatkan untuk di-exploit di hostnya ya. Jadi exploiting host atau server, sehingga mereka punya pintu masuk untuk akses lebih jauh ke resource IT yang ada di korban. Nah, hacker kadang-kadang untuk menutupi identitasnya, apalagi sekarang kan ada hukumnya ya, teman-teman. Kalau di Indonesia mengikuti sistem Undang-Undang ITE ya, Undang-Undang ITE. Kemudian di negara-negara lain juga sudah banyak, mulai dari undang-undang tentang kejahatan di dunia siber maupun termasuk tentang perlindungan data privacy ya. Nah, sehingga hacker tentunya perlu menyembunyikan identitasnya ya. Salah satunya adalah attacker sering menggunakan IP address spoofing, jadi IP address yang bukan sebenarnya untuk menutupi identitas mereka. Kemudian juga kadang-kadang putting file false source IP address, jadi menaruh IP address yang salah pada saat mereka melakukan reconnaissance. Jadi nyekan tapi sumbernya sumber IP yang bukan IP attacker ya, IP-nya hacker. Kemudian mungkin identitas mereka akan disembunyikan. Mereka biasanya pakai nama-nama ini nih, nama-nama hacker yang bukan nama sebenarnya dari mereka. Tapi dengan melakukan ini IP spoofing, tentunya hacker tidak bisa mendapatkan replay informasi dari korban. Mungkin mereka perlu mekanisme yang lainnya. Nah, kemudian namanya jaringan ya, orang luar kan melihat sebetulnya di aset IT di jaringan ini, server mana saja yang punya informasi penting, gitu kan? Kadang-kadang butuh kredensial yang tinggi ya, atau butuh user password yang bisa akses. Ini kan nggak gampang kan? Kadang-kadang mereka masuk ke sistem ini udah susah, dapatnya mungkin komputer office boy yang ada di sini, sehingga kredensialnya mereka hanya bisa akses ya ini aja. Tapi dengan cara tertentu mereka bisa melakukan chain attack of computers yang ada di sini. Jadi ini paling rendah, kan? Mereka kemudian menaikkan privilege ini sehingga mereka bisa akses ini. Kemudian mereka bisa akses yang lebih tinggi, mungkin mereka bisa nanti jadi super admin sehingga bisa akses server yang paling sensitif yang mungkin dilindungi.
Jadi attacker bisa mengetek secara mungkin secara serial lah ya, atau chain gitu, ke komputer yang ada di perusahaan victimnya. Kemudian dia melakukan ini probe and exploit paket yang mengandung source IP address dari komputer yang terakhir yang paling mudah diserang. Jadi misalnya ini komputernya office boy, gitu kan. Atau bukan hanya komputer office boy, mungkin ada CCTV di sini. Dia masuk ke CCTV dulu. Dari sini mungkin dia masuk ke komputernya office boy, masuk lagi ke sini dan seterusnya. Nah, baru ujungnya final attack computer receive replay dari dari komputer yang berikutnya ini kan. Jadi mereka seakan-akan menyangka itu dari internal. Kemudian seringkali ini si korban mungkin bisa mengetrace back, ya kan, serangannya dari mana, gitu kan. Tapi trace back ini biasanya hanya sampai beberapa trace, nggak keseluruhan. Jadi kemampuannya sama kayak trace back keuangan ya. Kalau ini dari siapa itu masih bisa, tapi prosesnya ini dari siapa sampai ke attacker itu sangat sulit ya. Nah, dalam rangka ini, jadi untuk mendapatkan pintu paling rentan, ya mungkin komputernya office boy, gitu kan, atau CCTV. Gitu. Nah, ini juga kadang-kadang nggak mudah, kan, sehingga si attacker perlu melakukan social engineering, kan, mungkin memancing email, ngasih email, mungkin email orang IT-nya nggak mungkin balas email-email yang nggak relevan, gitu kan, apalagi CEO-nya. Nah, yang mungkin ya email-email office boy-nya, ya. Kemudian mungkin email employee yang baru masuk, gitu ya. Mereka kirimin email ini, kemudian phishing lah ya. Jadi dari sini ada linknya, diikutin, gitu ya. Diikutin, mereka download software, nggak sengaja gitu ya di komputer mereka. Padahal dengan download software ini mereka klik, ini jadi pintu masuk attacker dari luar untuk masuk ke komputer ini. Nah, dari sinilah terjadi eskalasi serangan ya. Nah, social engineering yang lain itu mereka misalnya naruh USB gitu ya di depan perusahaan atau mengundang ini employee baru untuk datang ke sebuah seminar gitu ya. Kemudian dikasih hadiah USB, dikasih hadiah USB. Dari USB ini padahal ini USB berasal dari kompetitor supaya mereka bisa akses komputer ini melakukan eskalasi untuk dapat data-data tentang riset antivirus COVID-19 misalnya. Sehingga kita lihat bahwa social engineering ini memang sering digunakan di proses hacking, terutama untuk pintu masuk ya, pintu masuk cara mendelivery exploit supaya bisa masuk ke jaringan internalnya perusahaan. Nah, tapi selain itu ya social engineering yang banyak terlibat di corporate ini misalnya call and ask for password atau informasi-informasi konfidensial lainnya gitu kan. Tapi sekarang sih yang direct password jarang lah ya. Rata-rata employee sudah aware masalah ini. Kemudian ya ini tadi phishing email ya atau spear phishing email yang ada attachment-nya, ada attractive subjeknya, misalnya belajar sesuatu gitu kan, atau informasi tentang perubahan status gitu. Kemudian ada juga piggybacking, jadi mungkin orang luar masuk ke pintu perusahaan yang dijaga aksesnya, ini serang ya teman-teman, lihat ya pasti ya. Jadi ada employee yang masuk, tapi ada orang yang tiba-tiba ikut di belakangnya sambil pegang handphone gitu kan. Nah, mereka juga masuk ke sini. Jadi disebut sebagai piggybacking. Kemudian ada juga yang shoulder surfing, jadi mereka melihat password yang diketikkan di laptop kita. Jadi kalau kita lagi akses WiFi, akses point di
publik gitu, sambil ngopi, mungkin ada di pojok sini mereka ngelihat kita gitu ya. Atau lagi di ATM, ada ngetik ini, dulu kan banyak tuh. Nah, mereka ngetik ATM-nya, PIN-nya berapa bisa ketahuan. Kalau sekarang mulai diprotek ya. Kemudian ada pretexting, jadi mereka berpura-pura menjadi seseorang dan menanyakan informasi tentang person tertentu. Nah, kenapa social engineering sampai saat ini masih efektif? Ya karena social engineering fokusnya adalah di kelemahan orang. Jadi kelemahan orang ya dari dulu mereka ingin membantu, gitu kan? Mereka ingin terlihat tidak frontal, mereka ingin terlihat ramah, gitu kan? Nah, itu akhirnya dimanfaatkan oleh attacker, gitu kan? Jadi yang dimanfaatkan bukan kelemahan teknologi, tapi kelemahan human-nya. Nah, juga ini banyak juga masih denial of service attack ya. Bahkan ada jenis tidak dianggap sebagai attack, tapi impact-nya sama, itu karena kelalaian employee ya, atau kelalaian metode penanganan gangguan dan lain-lain, itu juga bisa terjadi. Nah, kalau yang di denial of service, DOS attack, tentu ini tujuannya adalah dari tujuan security, confidentiality, integrity, dan ability, mereka fokusnya di availability-nya ya. Karena mereka ingin membuat server atau network secara keseluruhan adalah tidak available bagi legitimate user. Nah, ini bisa terjadi dengan mengirimkan flood attack, gitu, baik sync attack maupun yang lain. Nah, kalau dilakukan dari banyak resource, mungkin bot attack atau replay attack, gitu. Nah, ini bisa disebut sebagai distributed DOS attack, melibatkan bot yang waktu dipanggil oleh attacker, mereka menyerang bersamaan ke resource victim ya. Nah, si attacker biasanya punya kontrol ke masing-masing bot. Ya mungkin botnya sudah dikasih ini pintu masuknya tadi. Jadi mereka punya program virus gitu ya, yang bisa take over sini, kemudian diinstal program tertentu, dikasih logic semacam logic bomb ya, supaya mereka pada saat tertentu itu akan attack si korban di sini. Nah, di hackers and attackers juga ada beberapa skill levelnya. Jadi umumnya ada yang expert, ada yang script kiddies. Nah, expert attackers ini biasanya karakteristiknya punya kemampuan teknikal yang kuat ya dan persisten. Nah, umumnya si expert attackers ini lebih ke ini ya untuk motif, mungkin motif ekonomi, motif aktivis atau motif state attack ya. Nah, ini attack-nya biasanya di APT, Advanced Persistent Threat, gitu. Lambat tapi impact-nya cukup besar. Nah, biasanya expert attackers ini mereka akan membuat script ya untuk mengotomasi pekerjaan mereka. Nah, script-nya ini bisa jadi available ini untuk orang lain, bisa berupa virus atau malicious software yang lain. Atau bahkan kalau mereka menemukan kelemahan zero day attack gitu, mereka bisa publish di hacker forum atau dipublish di DB exploit ya, DB exploit, sehingga script kiddies bisa memanfaatkan script tersebut gitu, atau script-script yang available lainnya untuk membuat attack. Memang script kiddies tidak punya technical skill yang tinggi, tapi attack sekarang itu untuk berhasil tidak dibutuhkan skill yang tinggi. Jadi dengan tools yang saat ini ada, tools seperti yang ada di Kali Linux, gitu, ada Metasploit, di mana informasi exploit sudah ada di sini. Selama mereka menemukan celah, ini bisa
dilakukan oleh script kiddis untuk membuat kerusakan yang signifikan. Nah, script kiddis sama kayak kejahatan di jalanan ya, kan nggak perlu skill bela diri yang tinggi untuk melakukan kerusakan. Jadi karena jumlah mereka banyak dan tools yang tersedia di internet untuk melakukan attack itu cukup banyak, nah ini script kiddis juga termasuk sangat berbahaya. Nah, saat ini kita memasuki era criminal attack gitu ya, criminal attack. Karena selain sponsored state, sponsored attacker, mereka kriminal ini merupakan jaringan antar negara, sehingga memang menyulitkan penanganannya ya. Jadi most attacker, nah, ini merupakan ya kriminal karir gitu. Jadi memang mereka sudah menemukan nafkah hidupnya di situ gitu. Jadi kalau teman-teman lihat dari dulu itu ya, kan biasanya ada telepon ngaku orang saudara gitu kan. Kemudian minta pinjaman. Habis itu dia nelpon dari seberang gitu kan. Waktu PSTN masih ada ya. Nah, sekarang itu berubah. Jadi penjahatnya dari dulu ya itu gitu. Mereka berkembang. Jadi penjahat yang dulunya memanfaatkan fraud, mereka sekarang dari carding berubah lagi menjadi apa. Jadi penjahatnya itu. Tapi mereka semakin advance memanfaatkan teknologi yang ada. Sehingga ini kita sebut sebagai karir kriminal. Ya, memang bawaan otaknya udah kriminal. Sehingga karena mereka ikut berevolusi dengan teknologi, ya kriminalnya tetap, tapi tools-nya, kemudian metode kriminalnya yang semakin berevolusi. Sehingga mereka beradaptasi terhadap dari tradisional criminal attack menjadi IT attack. Nah, umumnya kriminal ini merupakan kumpulan geng internasional ya. Nah, ini yang menyusahkan penanganannya karena mereka biasanya berbagi tugas ya. Yang bagian ini apa, bagian ini apa, bagian ini apa. Sehingga proses pencariannya, prosecution-nya menjadi difficult, sulit ya. Kemudian mereka juga bisa merekrut ini orang-orang di negara tertentu yang akan menjadi transshipper untuk barang-barang yang mereka beli gitu kan untuk pencucian uang ya. Jadi misalnya kejahatannya adalah kartu gitu ya. Mereka bobol kartu di Rusia, kemudian beli barang di Amerika gitu, tapi barangnya dikirim ke ini transshipper dari barang yang di ini, kemudian ini dikirim ke siapa lagi, ke transshipper lainnya, baru akan dikirim ke si attacker. Sehingga ini menyulitkan trace kejahatannya. Kemudian kriminal juga sering menggunakan black market forum ya. Misalnya credit card numbers and identity information yang ada di sini mereka bisa manfaatkan. Mungkin mereka mendiskusikan tentang vulnerabilities, jadi kelemahan-kelemahan yang umum terjadi ada di aset ICT. Kemudian mereka juga mendiskusikan exploit software. Nah, mereka juga masih melakukan ini fraud. Jadi dalam fraud ini biasanya kita mengenal fraud ini adalah merupakan fraud itu adalah kegiatan attacker ya untuk memanipulasi korban agar dia melakukan sesuatu yang sebetulnya bertentangan dengan kepentingan korban gitu ya. Nah, si kriminal karena kriminalnya sudah merupakan kriminal karir ya, mereka sudah berevolusi dari teknologi yang jadul menjadi teknologi yang ini sampai teknologi paling canggih yang mereka ikuti terus karena mereka udah jadi kriminal karir lah ya, udah penjahat kambuhan. Nah, itu ya mereka tentunya
belajar teknologi juga. Gitu kan. Jadi metode tujuan penipuannya tetap, tapi metodenya mungkin mereka sudah berevolusi. Gitu ya. Mulai dari yang fraud, mungkin mereka menggunakan telepon PSTN, sampai mereka menggunakan internet kayak click fraud. Nah, di kriminal era ini juga seringkali terkait dengan corporate, mereka melakukan ini ya, financial and intellectual property theft yang bisa mengganggu nilai competitiveness dari perusahaannya. Mereka juga bisa melakukan pemerasan, contohnya ransomware ya, yang kemarin teman-teman sudah diskusikan gitu. Mereka mengancam dengan mungkin DOS attack, kemudian dengan ransomware. Kalau ini tidak dipenuhi, maka mereka akan melakukan kegiatan tersebut. Nah, kriminal juga bisa mencuri sensitif data tentang customer maupun employee ya. Jadi mulai dari kredit card-nya, mungkin bank account-nya, mungkin online stock-nya, atau identitasnya. Nah, identitas ini juga terjadi di corporate identity theft ya. Jadi identitas perusahaan itu juga bisa meskipun ini identitas perusahaan kan bukan rahasia ya, tapi kadang-kadang ada informasi-informasi rahasia di dalamnya. Misalnya kebiasaan dari CEO-nya apa, gitu kan. Jadi yang sangat sensitif. Nah, kemudian ada juga threat yang berasal dari kompetitor ya. Jadi ada dari employee, kemudian memang dari kriminal, ada juga yang dari kompetitor. Nah, tentunya di corporate mereka melindungi bisnis mereka ya, baik dari gangguan internal, kemudian dari gangguan kompetitor, mereka harus melindungi itu ya. Nah, di sini misalnya mereka sudah melakukan riset tadi ya, salah satu contohnya ketika kita di pandemi ini, mereka melakukan riset untuk pengembangan virus COVID. Nah, ini kan resource-nya udah banyak gitu ya, baik dari sisi waktu dan biaya, kemudian dari orang juga. Gitu. Nah, tentunya computer threat ini untuk mendapatkan ini banyak yang bisa dia lakukan. Nah, salah satunya dengan melakukan komersial espionage ya, mata-mata komersial. Mereka biasanya yang di-attack adalah dari tujuan security adalah bagian confidentiality-nya. Mungkin mereka mengumpulkan informasi dari publik, dari Facebook page employee-nya, company website, and public document. Mereka pelajari karakteristik masing-masing ininya. Mungkin berikutnya bisa saja mereka melakukan rekrutmen gitu ya, pembajakan employee gitu, dan paling nggak langkah pertamanya itu, atau ya ini yang lain juga. Kemudian mereka juga bisa melakukan ini trade secret espionage ya. Mungkin ini nyari ini ya, trade secret yang dimiliki oleh perusahaan ya. Sehingga sebetulnya perusahaan hanya punya cara protection yang tertentu lah ya. Tapi ini kan bisa karena dari employee-nya sudah dibajak gitu ya, tentunya ini jadi pintu masuk untuk trade secret-nya itu bisa pindah ya. Nah, mereka trade secret-nya tentunya akan disimpan. Kalau teman-teman lihat filmnya siapa itu yang Petty Crack ya. Nah, itu trade secret-nya kan disimpan di ruangan yang sangat aman ya. Nah, itu mencerminkan sensitivity dari
secret-nya itu. Kemudian mungkin pencurian trade secret, bisa dengan interception, mungkin hacking, atau ya dengan tradisional cybercrime yang lain ya. Kemudian bisa menyogok employee gitu kan. Di sini kasih iming-iming kalau Anda bisa membocorkan trade secret-nya akan dikasih macam-macam gitu ya. Kan ya termasuk meng-hire employee. Kemudian ada juga di commercial espionage ini adalah mengenai National Intelligence Agencies and Commercial Espionage. Jadi memang ada agensi kayak James Bond gitu kali ya, 007 yang bisa disewa untuk melakukan commercial espionage. Tapi mungkin namanya bukan 007 ini. Nah, kompetitor meskipun tujuan utamanya lebih banyak melakukan ini ya, nyari trade secret, kompetitornya dari perusahaan, tapi kadang-kadang mereka juga mengganggu jaringan kompetitornya. Meskipun ini jarang ya, denial of service yang dilakukan oleh kompetitor. Tapi bisa jadi mereka juga melakukan tujuannya untuk mengganggu availability dan reputasi dari si perusahaan yang menjadi saingannya. Ini bisa merusak juga. Nah, berikutnya adalah dari yang selain dari employee, kemudian dari memang cyber kriminal, dari kompetitor, ini dari cyber war ya atau cyber terror. Nah, ketika di perusahaan, nah tentunya kalau menghadapi cyber war atau cyber terror ini udah skalanya di atas kemampuan perusahaan, biasanya resource-nya ya. Karena ini kan bisa skala nasional, bisa skala regional. Sehingga kalau menghadapi cyber war ini, impact-nya bisa sangat besar ya. Ini merupakan ancaman yang sangat serius. Nah, contoh cyber war misalnya ketika terjadi konflik antar dua negara, misalnya antara misalnya US dengan Iran, gitu ya, atau antara Korea Selatan dengan Korea Utara, kemudian antara mungkin US sama Jepang, kemudian karena perdagangan mungkin antara US sama Cina, mungkin Rusia dengan salah satu negara di Balkan, kemudian dan yang lain-lainnya. Nah, tentunya ketika cyber war terjadi, maka salah satu korbannya adalah perusahaan-perusahaan yang ada di negara tersebut. Ya. Nah, yang di-attack adalah selain perusahaan, mungkin computer-based attack berdasar ini aset-aset di pemerintahan, mungkin melibatkan espionage, gitu. Kemudian ini merusak infrastruktur keuangan dan komunikasi, ya tentunya akan berimbas pada perusahaan. Ya. Kemudian ini dia juga melibatkan konvensional physical attack ya, di attack IT infrastructure bersamaan dengan physical attack. Kemudian mungkin dia akan mengganggu paralyze enemy command and control. Kemudian ada propaganda attack, sehingga ini impact-nya akan tentunya serius bagi perusahaan yang ada di negara tersebut. Nah, selain itu ada juga cyber terror, mungkin ini oleh teroris attack. Bayangkan attack waktu di 9/11 ya, yang ada di US ketika pesawat nabrak Tower World Trade Center ya, World Trade Center. Nah itu memang ini skala teror negara ya, sehingga semua perusahaan yang ada di World Trade Center tersebut tentu punya kena imbas yang sangat signifikan ya. Atau ada juga yang memang hanya mengattack IT resource gitu. Kemudian mereka memanfaatkan internet untuk melakukan rekrutmen dan koordinasi gitu ya.
sehingga ini lebih terorganisir, levelnya sudah di level negara, sehingga tentunya daya defense dari perusahaan itu nggak terlalu efektif kan, karena yang diserang udah infrastruktur yang perusahaan ini merupakan bagian yang ada di dalamnya. Ini menggunakan use di internet to augment physical attack, gitu. Jadi memanfaatkan jaringan internet dengan untuk menyerang menggunakan infrastruktur fisikal. Jadi misalnya lampu merah yang di attack, kemudian sinyal kereta api. Gitu. Ini ada filmnya nih, saya lupa judulnya. Jadi si attacker itu bisa mengontrol lampu merah ya. Kenyataannya sih memang ada, tapi di filmnya juga ada. Kemudian mereka menggunakan ini juga cyber attack untuk meningkatkan teror di physical attack ya. Kemudian ya mungkin ujungnya juga mendapatkan ini manfaat ekonomi juga dari attack mereka. Nah, secara umum memang attack ini polanya macam-macam ya. Jadi kalau yang dari internal mungkin seperti ini. Jadi mereka kalau yang employee yang lagi marah gitu ya, mereka nyabut komputer gitu kan, atau ngesotin jalur komputer gitu kan, itu kan nggak ada perencanaan sama sekali kan kadang-kadang. Jadi nggak harus mengikuti cyber attack step yang akan ada kita bicarakan nanti gitu. Tapi at least ketika serangan ini dilakukan, terutama untuk serangan-serangan APT ya, APT, kalau serangan-serangan kayak virus gitu ya, sebetulnya si attacker bikin virus gitu kan, si virus writer, dan ini menyebarkan gitu aja. Ini biarin nyebar. Jadi proses cyber attack-nya nggak ngikutin cyber kill chain, tapi khususnya terutama untuk attack-attack yang serius, yang kita kategorikan sebagai APT, Advanced Persistent Threat. Nah ini lebih mengikuti model cyber kill chain. Nah, cyber kill chain sendiri ini merupakan framework bagian dari intelligent driven defense ya, untuk menggambarkan bagaimana si adversary atau pelaku kejahatan itu agar objektif mereka tercapai, step-stepnya seperti apa. Nah, umumnya step-stepnya adalah seperti ini ya. Jadi ada proses pengumpulan informasi, reconnaissance, mulai dari reconnaissance memanfaatkan OSINT ya, atau memanfaatkan informasi publik yang ada di internet, ngelihat Facebook, ngelihat Google, kemudian lihat resource yang lain ya. Kemudian mereka melakukan scanning IP port, kemudian IP address, IP port, kemudian jenis OS-nya dan lain-lain. Nah, setelah mereka yakin dengan informasi targetnya, sehingga mereka lebih bisa memilih kelemahan apa yang dimiliki oleh targetnya dan payload apa yang kemungkinan besar akan bisa berhasil menembus sistem pertahanan mereka. Nah, setelah mereka tahu detail informasi mengenai target, maka mereka akan melakukan weaponization. Jadi mereka akan mungkin mereka bikin sendiri ya malware, atau mereka nyari malware yang sudah ada berdasarkan DB exploit, informasi DB exploit. Nah itu mereka coba si payload ini dikasih cara ya untuk mendeliver si payload ini. Nah, cara delivernya baru di-deliver apakah dengan social engineering ataukah menggunakan jaringan internet ya, dengan tools misalnya Metasploit gitu kan. Nah, kalau proses delivery-nya berhasil masuk ke komputer korban, maka ini akan dilakukan exploitation, sehingga si aset informasi ini sudah terdampak ya. Dari setelah itu baru si malware-nya itu
akan diinstal di sini. Kemudian setelah itu mungkin mereka masih akses ini, dapat akses privilege paling rendah ya, mungkin ya, atau dapat akses ke komputer yang paling rendah, sehingga di sini mereka bisa melakukan escalation proses, kemudian dia akan mempertahankan prosesnya sampai dia bisa melakukan command and control terhadap akses itu. Ya setelah itu ya dia nggak harus buru-buru ya, dia mungkin delete trace-nya. Setelah itu mereka melakukan action sesuai dengan objektif mereka. Nah, di reconnaissance step ini merupakan fase milih targetnya ya, mengidentifikasi, mungkin mengumpulin detail informasinya seperti apa, kemudian masalah industri vertikal legislatif requirement-nya, kemudian teknologi apa yang diimplementasi, kemudian mungkin melakukan aktivitas sosial lainnya lewat email, kemudian melakukan phishing, dan lain-lain. Nah, si korban ini utamanya di tahap reconnaissance adalah untuk mendapatkan jawaban dengan cara apa mereka punya peluang paling besar untuk sukses masuk ke aset informasinya korban, gitu ya. Nah, setelah itu kalau sudah tahu detail informasinya, mereka melakukan ini, weaponize and packaging ya, bisa menggunakan web aplikasi, bisa menggunakan apa namanya social engineering, gitu ya. Jadi si malware-nya dibungkus di file PDF, gitu ya. Jadi lewat file PDF atau mungkin format yang lain, atau dengan memancing seperti watering hole attack, gitu. Nah, sehingga ini sudah spesifik, artinya si malware-nya sudah dikemas dalam sebuah metode yang siap di-deliver. Sehingga ini kemudian di-deliver, delivernya macam-macam ya, baik dengan delivery social engineering, kemudian mungkin dengan SQL injection, atau dengan phishing ya, sehingga calon korban ini nggak harus orang IT-nya lah. Jadi mungkin employee yang baru atau office boy dimasukin ke sini, mereka klik gitu kan, klik aplikasi tertentu, nah dengan cara ini attacker bisa masuk ke sini. Sebetulnya tanpa disadari dia sudah mengkontrol komputer ini, kemudian dia melakukan eskalasi untuk masuk ke komputer yang lain. Sehingga proses itu ketika berhasil masuk kita sebut exploitation ya, sehingga ketika malware-nya sudah di-deliver, maka dia akan di-exploit ya. Jadi vulnerability-nya akan di-exploit. Kalau ada malware tentunya berikutnya akan diinstal, kemudian mereka melakukan eskalasi ya, melakukan eskalasi, maintain aksesnya hingga dalam state command and control. Nah, di tahap command and control ini adversaries sudah punya kontrol terhadap akses tertentu ya. Mereka kemudian maintain aksesnya, misalnya lewat DNS, mungkin ICMP, atau mungkin ya lewat website. Kemudian di proses ini mereka bisa saja untuk nyari privilege yang lebih tinggi ya, atau mencari informasi yang lebih punya value ya. Mungkin install keylogger, mereka ngumpulin informasi dari keystroke monitoring, mungkin nyari passwordnya atau nyari kredensial yang lain. Baru kemudian mereka akan melakukan exfiltration ya sesuai dengan objektif mereka. Kalau exfiltration data ya data, kalau ransomware ya ransomware, dan seterusnya. Nah, itu kira-kira kuliah kita di hari ini. Ini sumbernya kita ambil dari Handbook of Computer Network and Cybersecurity dari Brits Gupta, kemudian dari Penko, dan dari Boyle ya, serta dari resource web yang ada di Lockheed Martin sama Panda Security.